Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Azizah dengan NPM 1901011165 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video tentang fikih munakahat untuk memenuhi UAS. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa walimatul urs sendiri berasal dari istilah bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai jamuan yang khusus untuk pernikahan yang tidak digunakan untuk perhelatan di luar nikah. Jadi secara umum berarti pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad nikah, akad pernikahan dengan menghidangkan makanan, menghadiri undangan. Dalam walimatul urs sendiri, itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Apabila undangan tersebut untuk umum, maka tidak wajib untuk datang. Hukum mengadakan walimatul urs sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, selayaknya seorang laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan diwajibkan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan, dan itu merupakan kewajiban dari suami. Dan sebagai perempuan sudah selayaknya kita menerima mahar tersebut dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila perempuan tersebut akan menjual atau menyimpan barang atau mahar tersebut, itu merupakan hak 100% dari seorang istri, dan seorang suami tidak berhak atas mahar tersebut. Adapun istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami. Yang pertama yaitu mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, serta memberikan kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri apabila suami tidak ada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suami. Jadi apabila ada seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suami, itu merupakan salah satu dosa yang dilakukan oleh istri. Sudah selayaknya sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang istri, kita harus izin terlebih dahulu kepada suami. Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Apabila ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu merupakan salah satu dosa yang dilakukan oleh suami. Seperti yang kita ketahui bahwa nafkah itu sendiri bisa diberikan berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kasih sayang dan juga pendidikan. Terkait dengan kiswah itu adalah pakaian, kemudian tempat tinggal itu merupakan sebuah kewajiban suami karena tempat tinggal itu termasuk ke dalam nafkah. Baik, untuk materi yang kelima adalah tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui, harta dalam sebuah pernikahan sangatlah penting karena sebagaimana sarana dalam penghidupan lahiriah seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian, harta orang tua dapat turun kepada anak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harta yang pindah kepada anak ketika orang tua masih hidup disebut dengan hibah atau hadiah. Dalam pemberian hibah sendiri atau hadiah ini haruslah adil agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik, untuk yang kedua adalah harta yang pindah kepada anak ketika orang tua telah meninggal, atau biasa kita sebut dengan warisan. Warisan harus dibagi secepatnya, tetapi setelah urusan orang tua tersebut telah selesai, seperti halnya hutang, nazar, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga adalah harta yang dibagi sebelum orang tua meninggal dan
dibagikan setelah orang tua telah meninggal atau biasa kita sebut sebagai wasiat. Wasiat sendiri harus lebih diutamakan dibandingkan dengan warisan. Artinya, wasiat harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Tapi ada juga wasiat yang haram hukumnya apabila dikerjakan, dan ada juga yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Baik, untuk materi yang keenam adalah hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Seperti yang kita ketahui, hukum dari menikahi wanita yang pernah berzina adalah boleh-boleh saja. Tetapi tidak diperbolehkan apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang pezina atau belum bertobat dari zina. Jadi, seorang laki-laki yang siap menikah dengan seseorang yang pernah melakukan zina itu adalah hukumnya boleh-boleh saja, tetapi seorang laki-laki tersebut harus ikhlas atau harus siap dengan resiko yang akan dihadapi di kemudian hari. Baik, untuk materi yang ketujuh adalah perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat sebelum melakukan pernikahan dan akan dituntut haknya setelah pernikahan oleh seseorang yang membuat janji tersebut, dan hukumnya adalah wajib untuk mentaati perjanjian tersebut. Contoh dari suatu perjanjian pranikah adalah apabila ada seorang wanita yang akan menikah dengan seorang laki-laki dan wanita tersebut menuntut haknya sebagai seorang wanita untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri untuk mendapatkan uang bulanan, seperti halnya dia meminta uang bulanan sebesar 1 juta dalam 1 bulannya, dan seorang wanita tersebut berhak untuk menuntut suami tersebut atau menagih janji kepada suaminya. Dan apabila seorang laki-laki tersebut mengingkari janjinya, maka seorang wanita berhak untuk meninggalkan laki-laki tersebut karena sudah dianggap lalai atau ingkar janji, dan itu boleh atau dianjurkan di dalam agama Islam. Baik teman-teman, itu tadi adalah beberapa pemaparan saya tentang materi tentang fikih munakahat dari materi walimatul urs sampai dengan perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.